Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue Kang MD. Jadi kali ini gue bersama Kingsman. Halo. Tiba-tiba ini kita udah di Bandung aja nih, Iya, Bang. tiba-tiba Kang udah di Bandung aja nih. Aduh. Iya. Oke, buat kalian yang cari-cari baju lebaran nih, baju terbaru gua udah rilis. Jadi ada dua warna ya, warna biru sama warna putih. Ini bahan kainnya 24S, sablonnya Platisol. Nih yang kerennya lagi kerahnya nih. Nih anti meral ya guys ya, ini udah rapet banget. Dan yang gue pakai ini size L, ada size S, M, L, dan XL. Yang gue pakai ini size L. Buat kalian yang mau samaan kayak gue, bajunya langsung saja cek di Shopee atau klik yang ada di sini nih. Kita panggilnya Kingsman apa Papdo ya? Apa aja lah, enaknya yang dipanggil apa aja, Kalau bebas. teman dekat Papdo aja ya. Papdo aja. Ini orang dipanggil Kingsman atau Papa Blar gitu. Iya. Ini dengar-dengar yang kemarin di IG kita lihat katanya Apa tuh? ada Reels Ducati V4. Oh, Anjay. ASMR. ASMR ya. Iya. Ducati V4R. Ducati V4R. Orleans. Ducati V4R. Enak banget suaranya ya. Coba kalau kita nge-review Supra pasti nggak enak gitu. Oh, Ya? Supra. Kalau Ducati V4 Ducati V4 R ya, R ini. R ya, R. V4R yang 2024 apa ya? Ini yang versi terbaru banget. Emang Papdo ini suka apa ya? Suka bikin para owner Ducati itu penasaran. Waktu itu V4-nya ya. Iya. Pertama dulu, juga nggak sih Pak? Waktu yang dulu? dulu pertama juga juga. ya. Dan sekarang mungkin ngambil lagi yang 2024 ya. 2024. 2024. Yang baru ini. Heeh. Cuman versinya sama, cuman tampilannya beda. Beda beda. Kenapa sih Tampilannya Pak beda. suka pengen terbaru gitu? Apa ya? Yang pertama mungkin dari brand Ducati ya. Ducati memang kan udah kerasa banget feel-nya pakai motor Ducati itu. Jadi Iya. meskipun ganti tetap Ducati lagi gitu. Terus memang yang terbaru itu kan saya penasaran nih, versi yang sebelumnya sama yang baru ini sebetulnya bedanya apa gitu. Makanya saya beli. Iya, soalnya setiap beli Ducati pasti yang terbaru dan pengen yang pertama gitu ya. Dari kemarin ya waktu 2000 berapa itu Pak yang itu sempat viral. 2020 itu. 2020 ya, sempat viral orang Bandung dengan Ducati V4 pertama. Dan sekarang juga baru datang ke Indonesia langsung dibeli gitu. Iya. Luar biasa. Dan sekarang kondisi standar ya Pak ya? Standar banget, ngantuk. Ngantuk ya. Ngantuk. Nah, tapi ngantuk juga velg ori kan udah Marse kan. Udah Marse, Brembo, kaliper udah Brembo. Gimana Pak? Tangan ya? Besar ini katanya beli motor tapi belum sempet dipakai ya? Belum, kebetulan ini belum saya pakai, belum pernah saya pakai malah. Ah, Datang langsung dikandangin, karena nggak bisa pakai, tangan masih belum bisa fleksibel atas kanan belum. jadi ini kita udah ke rumah Papdo, tiba-tiba aja saya ada di Bandung Pak. Nah ini yang saya heran nih, kenapa kayak tiba-tiba ada di Bandung nih? ya, iya kan? Ya, ini Dadakan loh. iya justru ini dadakan. Ini tahu nggak ini suara siapa tuh? Yang ketawa tuh? Iya kan? Dadakan ya. Ini netizen pasti nih. Ya. Iya. Sebenarnya sih dari kemarin-kemarin gue udah pengen review Ducatinya cuman nggak sempet Pak. Oh belum ya? Belum. Iya kan ditungguin malah. Akan ditunggu-tunggu nggak ada, tahu-taunya tiba-tiba di Bandung. Jadi ini suasana rumah Papdo ya? Iya, cuman belum jadi Belum jadi rumahnya. ya? Tapi enak ya Pak, adem ya. Lumayan lah Bulan kan. puasa gini ngabuburit kan sambil lihat ikan. Iya tuh jadi Koi kan. Sambil tuh ada kucing juga.
Enak sih kalau sambil makan gorengan yang rokok Iya, Pap, ya. iya, harusnya sambil ngerokok, sambil makan gorengan, sambil ngopi juga. Tapi kan kebetulan lagi bulan puasa, jadi tunggu waktunya. Tunggu waktunya ya. Tunggu waktunya. Anjay, berarti Papdu bersabda. Oke Pak, kita langsung lihat aja Ayo, Pak, ya. coba gas. Oke. Yuk. Jadi kita mau lihat di Ducatinya, dan kemarin juga sempat punya R1M ya Pak ya? R1M. Iya, R1M. tapi R1M jual nggak Pak? Enggak kayaknya deh. Enggak? Dulu. Enggak ya. Tapi Mungkin lihat guys. nanti mah nggak tahu lah. Oke, mungkin nanti kita lanjut lagi guys. Kita langsung lihat Ducatinya seperti apa. Oke. Nah, wow, luar biasa Pap ya. Ternyata Ya. R1M-nya belum dijual Pap. Belum. Belum masih ya. ada. Tapi rencana mau nambah apa gimana nih Pap? Kayaknya mau nambah deh. Kalau ini dijual, sepertinya untuk sekarang nggak mungkin karena event Yamaha masih ada. Masih ada, dan Event katanya di Yamaha. R1M ini mau disuntik mati ya. Iya, infonya mau disuntik mati. Tapi saya beli R1M cuma ada event Yamaha di Mandalika. Oh gitu. Jadi kan kemarin sempat beli Yamaha itu ngedadak karena event di Mandalika Ducati nggak bisa, Oh. khusus buat brand Yamaha, Yamaha Sunday Race tuh. Iya, tapi si Pablo gini-gini juga suka nyirkit Pap ya. Edan. Sebagian dari hobi lah Sebagian nyoba-nyoba. dari hobi, dan waktu itu kita Nyoba-nyoba. pernah nyirkit bareng ya. Tapi Pernah? jago, Iya, kita share dulu kan. jago loh Pablo. Wah enggak lah, masih jagoan Akang. Kalau Akang kan bisa Willy. Kalau saya belum bisa. Jadi ini R1M-nya, mungkin kita langsung fokus ke Ducatinya guys. Lihat, ini Ducati kita tampilan tertutup aja. Udah ganteng Udah banget ganteng ya. Yang saya suka dari Ducati itu emang Apa buntutnya Pap ya, seksi banget. Oh, lekukannya ya. Iya, lekukannya. Apalagi dengan desainnya itu paling ramping sih dari 1000 cc lainnya ya. Ya, betul, paling seksi. Ya dia itu kecil, tapi kenapa lihat dari belakang tuh seksi gitu ya. Seksi, betul. Iya. Contoh kayak H2, kan H2 tuh gambot, tapi kalau dari belakangnya kayak Ya. biasa gitu. Karena dia lekukan di belakangnya itu Oh, kecil banget, lancip. Kecil, lancip ya. Ini udah kelihatan banget, mungkin ini karena masih standar, spionnya masih terpasang gitu. Iya. Masih kelihatan banget spionnya tuh. Dengan wingletnya gitu ya. Mungkin langsung aja kali Pak ya, kita Sok, buka ya. buka. Ini Ducati V4R 2024 gitu. Berarti kilometernya masih 0 banget Pak ya? Masih nol. Masih berapa kemarin dicoba kan sama nyoba cuma baru 3 kilo lah. 3 kilo ya. Mungkin oke, kita langsung buka 3. guys. Mungkin dari depan dulu nih. Dari depan emang udah ciri khas Ducati ya, pakai single arm. Kita bakal buka 1, 2. Ya. 3. Waduh. Gila ya, Ducati V4 2024. Jadi ini Pap, yang membedakan sama yang sebelumnya apa Pap? Kita udah bisa lihat dari desainnya emang udah beda gitu ya. Tapi dari Ya. bentuknya sama gitu ya. Sekilas sih sama aja sih, bentuk dari apapun, winglet. Paling wingletnya dia agak ramping, kecil. Oh, wingletnya agak ramping ya. Nah, Ini ya. wingletnya agak kecil. Gila, ini Ducati 2024. Bentar lagi ya, Insya Allah tahun ini guys bentar ya. lagi dong. Sabar. Jadi ini ngantuk Pap. Ngantuk iya. Ngantuk. Ini ngantuk banget nih. Ngantuk. Sopnya aja masih bawaan dealer Pap ya. Masih bawaan dealer. Sopnya bawaan dealer. Ini bawaan dealer. Brembo bawaan dealer Pap ya. Ya, itu udah dari sananya. Masih ngantuk banget ini Masih motornya. ngantuk. Velg Marchesini bawaan dealer. Aduh. Masih ngantuk. Ngantuk Pap. Ini belum dibuka, tapi ini kalau dibuka udah dry clutch dia. Oh iya ya, yang Udah V4 dry ini udah direct clutch. Gue kira tadi belum ya. Udah dry clutch. Udah direct clutch. Berarti yang belum itu V4S ya. V4S itu belum. Soalnya mahal guys, masangnya aja direct clutch itu 70 juta Pap. 70 kurang Cuman lebih lah. pengen suara gitu doang. Suara ya. gitu dong, mesin jahit. Tapi emang itu ciri khas banget Ducati sih Ciri kalau khas ada direct Ducati. clutch-nya kayak gitu tuh. Mantap. Jadi
Ini next, kedepannya mau diapain Pak? Mau dimodif lagi kan? Kalau modif sih ya modif standar lah. Standar ya. Kayak modif-modif pelajar lah. Oh anjir, modif pelajar knalpot 150 juta Pak ya. 150 juta knalpot guys. Tapi emang Ducati ini bingung sih Pak mau dimodif apa lagi ya, dari shock depan belakang udah Iya, Ohlins. ya itulah. Iya, velg udah Udah. Marce. Terus apa lagi Pak? Nah, yang membedakan V4S sama R ataupun yang lain kan dua tipe sih yang membedakan R sama Superleggera. Dia Ohlinnya itu nggak elektronik. Oh iya iya. Jadi dia masih mekanikal standar apa? Iya iya. Masih manual lah. Jadi settingannya bisa dirubah gitu. Oh, contoh kayak yang di R1M guys itu udah Ya itu udah elektronik itu. udah elektronik ya. Cuma membedakannya itu. Itu mungkin. Kalau untuk elektronik, nah elektronik beda. Dia lebih torsi. Yang dengar sih torsi lebih besar. Terus apa sih? Horsepower lebih besar dikit gitu. Lebih besar dikit ya. Lebih besar dikit sih. Nah, jadi kan tadi itu apa? Membedakannya itu cuman torsi, winglet ini kecil ya. Ya, winglet agak kecil. Hmm, Paling dan- lekukan ini nih. Lekukan ininya dan Lekukan desainnya lekukan. itu Desain. ada putihnya gitu Ada ya. putihnya. Kalau kemarin kan merah sama silver doang ini. Iya 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 iya. Kalau sekarang ada aksen putih di sini. Ini perlu karbon nggak sih Pak bodinya? Enggak, Oh enggak ya. bukan karbon. Bukan karbon ya. Nah, jadi ini masih ngantuk banget ya. Mungkin Wah, ngantuk banget. perbedaannya cuma sedikit aja, tapi kita bakal mendengarkan suara knalpot orinya gitu. Coba deh. Soalnya gue jarang-jarang banget dengerin suara knalpot ori dari Ducati gitu ya. Coba. Kita bakal dengarkan. Jadi ini yang flagnya kayak kedengarannya Bang. Kalau udah terbuka pasti Pasti dia bunyi. ya coba kita lihat ya suaranya kayak apa. Kayak bukan Ducati ya. Kayak Minerva. Minerva ya. Wow. Jadi ini R1M cuman pemanis aja guys ya, karena Pemanis udah aja. sering banget di konten gua review-review R1M gitu. Tapi kita bakal dengarkan suara R1M ini. Emang crossblend ini Crossblend. suaranya gahar banget sih Pap ya. Beda. Beda. Dari Apalagi knalpotnya SC. iya, dia itu lebih- bacot banget pasti. Coba dengarkan guys. Wow. Jadi segitu aja ya, berhubung udah mau buka gitu ya. Emang ini impian banget sih. Walaupun cuman punya Dua dua ya. motor, tapi ini emang kasta tertingginya gitu dari Ducati atau R1M. Mungkin banyak banget Pap yang bingung gitu, pilih R1M apa Ducati ya. Tapi ini Kingsman ini dua-duanya Iya, ya. dua-duanya. Punya dua-duanya ya. Impian saya juga kayak gitu Pap, R1M apa Ducati gitu. Karena emang dari pabrikan Jepangan ini menurut saya paling ganteng emang R1M gitu. Iya, Dia bener. model-modelnya tuh kayak Eropa gitu. Kayak Eropa. Kayak betul. Eropa, beda sama kayak Ramping. Ninja JTX-10, GSX 1000 Ya. itu kayak moge-moge pada umumnya. Cuman kalau R1M itu Cakep ya, ganteng ya. udah kayak Eropa. Lihat buntutnya guys ya, bolong kayak sama kayak Ducati gitu. Iya. Jadi ya impian itu kayak R1M kalau nggak Ducati gitu. Luar biasa. Kapan ini Pak mau dipakai reading Pak? Nggak tahu nih, nunggu Nunggu sembuh ya sembuh. tangannya ya. Mungkin 2 bulan lagi lah. 2 bulan lagi. Aduh. Tapi aku kayak rencana sih V4S sih Pap. Cuman R itu wah harganya jauh. Jauh harganya. Harganya jauh. Bisa 2 kali lipat. Bisa 2 kali lipat. Harga terbarunya V4S itu 900-an ya? Ya, kurang Iya. lebih off the road. Off the road.
Sedangkan ini yang R-nya itu sampai 2,5 juta. 2,5 juta. 2,5 M. 2,5 2,5 M. 2,5 M guys. Sedangkan kayak R1M itu 800-an lah, 800-an gitu. Ya, kurang lebih. Yaudah, oke guys, mungkin segitu aja vlog kita kali ini. Ini kita tiba-tiba grebek Papdo ke Bandung ya. Berarti Papdo nggak tahu ya aku di Ini Bandung. nggak tahu, jual-jual ke rumah aja nih. Iya, ini untuk refresh otak Pap kita ke Bandung itu. Ya biar nggak ada pikiran gitu. Iya bener. Yaudah, mungkin segitu aja vlog kita kali ini guys. Jadi ini Ducatinya. Mungkin next kalau udah di test ride sama Kingsman mungkin nanti kita bakal test ride guys. Iya Soalnya, dong, harus dong. iya soalnya ini belum diperawanin loh. Belum. Sayang gitu. Belum diperawanin. Nah, soalnya tadi Papdo nawarin sok pakai, wah nggak enak. Pakai aja. Mungkin setelah Lebaran kali Pap ya. Setelah lebaran lah, Setelah boleh lah. Gas. Lebaran harus kita ajak ke Sensi guys ya. Parkir di rumah baru Akang Em. Wah iya, oh, udah jadi ya? Udah Oh jadi. iya, kemarin sempat kesana ke rumahnya. Iya, sempat ke sana ya. Itu rame loh Pap di TikTok. Rame ya? Waduh. Muka Papdo, Akang mau ke Bandung, kita mau ke Bandung. Ya udah gitu aja. Bye bye. Dah.